A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, apa kabar teman-teman mahasiswa yang mengampu mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus? Apa kabar saumnya? Mudah-mudahan dijalankan dengan lancar dan juga sehat walafiat. Baik teman-teman, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang klasifikasi anak berkebutuhan khusus ya. Walaupun sebetulnya sudah disinggung sedikit di materi sebelumnya, tetapi tidak apa-apa, kita akan mengulang kembali agar kita menjadi ingat gitu ya, atau ini disebut dengan recalling atau refresh, oke? Baik, sebelum kita mulai, tentu jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati dan pikiran kita agar bisa menerima segala ilmunya, dijauhkan hati kita dari hati yang kufur, dari hati yang futur, dan juga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman, saya akan share screen. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nih ya. Baik, teman-teman, ada berbagai istilah tentang anak berkebutuhan khusus ya. Nah, ini yang seperti kita lihat di sini, di sini, ini, ini mirror ya. Ada berbagai istilah dalam istilah anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Kita seringkali, walaupun tidak enak didengar, tapi masih ada gitu yang menyebutnya anak cacat gitu ya. Kemudian anak luar biasa. Makanya ada yang dinamakan sekolah luar biasa. Kemudian anak yang tidak normal gitu ya. Itu sering ya kita dengar sama-sama ya. Kemudian anak dengan disabilitas. Ini adalah yang seharusnya gitu ya, yang apa namanya ya, yang polite lah, anak dengan disabilitas. Disabilitasnya apa? Anak dengan disabilitas pendengaran, anak dengan disabilitas kecerdasan, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas penglihatan dan lain sebagainya. Kemudian anak berkelainan. Ya, oke. Kemudian kalau dalam istilah bahasa Inggris, nah ini ya, bahasa Inggris itu disebut dengan impairment, and then disability, exceptional children, handicap, and disorder. Nanti ada tugas ya mengenai ini. Oke, ini yang sebelumnya saya sempat singgung sedikit ya. Oke. Oke, kita mengulang kembali menurut para ahli gitu ya. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, fisik atau emosi. Kemudian menurut Suron and Ruzo ini 1979 bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan keadaan dimensi penting dari kemanusiaannya. Ya, mereka adalah yang secara fisik atau psikologis, kognitif atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan dan potensi secara maksimal.
Kemudian menurut Bahri 2010 bahwa anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional lebih tinggi atau lebih rendah dari anak pada umumnya sehingga mengalami kesulitan dalam kehidupan sosial, personal, ataupun aktivitas pendidikan. Ini mungkin dari ketiga pendapat para ahli ini ya, yang pendapat dari Bahri 2010 itu lebih mudah dipahami, I think, gitu ya. Dan ini menjadi pegangan teman-teman bahwa yang dinamakan anak berkebutuhan khusus itu jangan kita hanya melihat anak yang hanya di bawah rata-rata, gitu ya. Tetapi anak berkebutuhan khusus juga adalah anak yang di atas rata-rata. Kata kuncinya adalah anak berkebutuhan khusus itu memang memerlukan layanan pendidikan khusus. Jadi kalau misalnya anak yang di atas rata-rata memerlukan layanan pendidikan khusus enggak? Jangan Anda berpikir, nggak perlu, itu mah udah gampang lah, yang penting udah pintar. Gitu. Tidak. Mereka karena memang dalam tanda petik di atas gitu ya, di atas norma, tentu mereka juga memerlukan layanan pendidikan khusus. Apalagi kalau misalkan anak-anak kita anggaplah yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ini, misalkan memiliki komorbid ya, misalkan adanya ketidaksesuaian emosi misalkan dan lain sebagainya, itu jelas membutuhkan. Tetapi seandainya anak cerdas, istimewa, dan bakat istimewa, ini tetap harus mendapatkan layanan khusus. Agar apa? Agar kecerdasan dan bakat istimewa ini terstimulasi dengan baik. Oke. Oke ya. Oke, next. Nah, kedudukan anak berkebutuhan khusus dalam perundang-undangan di Indonesia itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang pendidikan luar biasa, kemudian Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang peserta didik berkelainan, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan khusus, gitu ya. Nah, ini dari sini juga diksinya berkembang ya. Menurut pasal 32 ayat 1 bahwa peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Ya, dari sini juga sebetulnya sudah menjadi menggambarkan daripada klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Oke. Nah, istilah saat ini ya, special needs childrens, ya, special need students, children with special needs, atau sering juga children with disability. Nah, anak berkebutuhan khusus, gitu ya, ini ringkasan lah gitu ya, adalah anak yang mengalami hambatan perkembangan, hambatan belajar, dan memiliki anak yang mengalami hambatan perkembangan, hambatan belajar, dan memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan. Nah, tapi ini ada tambahannya nih, karena faktor internal yang permanen atau faktor eksternal yang temporer, atau kombinasi dari keduanya sehingga diperlukan adaptasi dalam pembelajaran. Baik itu tujuan pembelajarannya, bahan pembelajarannya, metode atau media ajarnya, dan juga penilaian. Gitu ya. Jadi ada dua lagi nih. Setelah tadi kita lihat gitu ya, kita simak bersama bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki hambatan atau kelainan dari fisik, emosi, dan lain sebagainya. Dan ini kita melihat juga dari sumber, gitu ya. Ada sumber eksternal, ada sumber internal. Kalau sumber internal itu sifatnya permanen, ya. Kalau yang eksternal itu sifatnya temporer. Apa artinya Miss Esti kalau temporer? Apakah dia bisa sembuh? Apakah dia bisa normal? Yes. Gitu ya, bisa diperbaiki.
Kalau kombinasi keduanya bagaimana ya Miss Esti gitu ya? Kalau yang kombinasi keduanya artinya dia ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu sudah permanen, tapi faktor eksternalnya itu bisa diperbaiki. Nah ini ya, sekali lagi ini yang sebelumnya saya ulas kembali gitu. Jadi kalau ini teman-teman, kalau ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus dengan sumber atau apa itu penyebabnya gitu ya dari internal, sehingga ini adalah anak-anak berkebutuhan khusus yang permanen. Pertama, anak dengan hambatan penglihatan. Oke, kedua anak dengan hambatan pendengaran, anak dengan hambatan intelektual, anak dengan hambatan fisik, anak dengan autistik atau autism spectrum disorder, kemudian anak dengan hambatan emosi dan perilaku, anak dengan hambatan majemuk, jadi ada beberapa hambatan dalam satu individu, kemudian anak lamban belajar, anak berkesulitan belajar, anak cerdas istimewa, dan berbakat istimewa. Nah, ini ya teman-teman, yang tadi ya, bahwa anak yang mengalami hambatan belajar, memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan itu karena faktor internal atau juga eksternal atau temporer. Kalau yang internal ini bersifat permanen, ya, tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diperbaiki. Oke, kecuali mungkin sekarang dengan kemajuan teknologi misalkan ya, kayak misalkan pendengaran itu bisa ditanam gitu ya, atau misalnya penglihatan bisa dengan apa itu namanya, bukan tanam, transparansi ya, mata itu ya memang memungkinkan. Tetapi seandainya tidak dengan itu gitu ya, dia tidak bisa sembuh. Gitu loh maksudnya ya. Kalau tidak dengan itu dia tidak bisa sembuh. Oke. Nah, yang internal ini bersifat permanen dan tidak dapat disembuhkan atau diperbaiki, maka gitu. Disebutnya anak ini memerlukan pendidikan khusus. Pendidikan khusus ya. Ini nih tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autis, tunaganda dan lain sebagainya. Kemudian kalau yang eksternal ini bersifat temporer atau gitu ya, artinya dapat diatasi, dapat diperbaiki ini dia. Gitu ya. Ini adalah disebut dengan pendidikan layanan khusus. Siapa saja yang masuk ke sini? Yang disebut anak berkebutuhan khusus, misalkan korban bencana sosial, kemudian korban bencana, kemudian anak-anak yang kehidupan sosial ekonominya rendah gitu ya, sangat rendah. Kemudian anak di daerah 3T, kemudian misalnya korban daripada narkotika dan obat-obatan terlarang. Contohnya gimana sih Miss Asti nggak ngerti nih kok disebut berkebutuhan khusus? Contoh ya, misalkan ada anak dari Papua, gitu Papuanya di daerah 3T. Kemudian dia karena satu dan lain hal itu ke Bandung, masuklah di sekolah kita. Satu, dia tidak mengerti bahasa kita. Ya. Kedua, dia tidak paham budaya kita. Nah, dia ini memerlukan layanan khusus. Nggak bisa kita samaratakan, teman-teman. Berarti harus apa? Ya, adaptasi baik itu tujuan belajarnya, materi, proses penilaian, dan lain sebagainya. Berarti harus diawali dengan apa? Agar utama misalnya kita melihat, oh anak ini kita bisa berkomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi gitu ya? Tanpa kita bisa match komunikasinya gitu. Akhirnya kita misalkan membelajarkan terlebih dahulu tentang bahasa. Gitu ya. Kemudian tentang budaya, barulah kita masuk seandainya gitu ya, itu sudah achieve. Artinya sekali lagi yang tadi dari 3T bukan berarti dia tidak bisa full bareng gitu. Kemudian dia tidak bisa selamanya berbahasa Indonesia misalkan, tidak, itu bisa diperbaiki. Itu contohnya ya teman-teman ya. Oke, nah sehingga sekali lagi yang tunanetra, tunarungu, tunagrahita ini disebut dengan disabilitas atau individu dengan disabilitas
Kemudian yang ABK eksternal ini ya, dan keduanya itu memerlukan adaptasi dalam pembelajaran. Gitu ya. Jadi, sekali lagi teman-teman bahwa klasifikasi anak berkebutuhan khusus key point-nya, key point-nya nih, satu, jangan hanya menganggap bahwa anak-anak yang dalam tanda petik memiliki hambatan atau di bawah rata-rata, gitu ya, maka kita itu anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Tetapi yang di atas rata-rata juga dia memerlukan layanan pendidikan khusus, gitu ya. Yang ini nih, yang sebelumnya cerdas istimewa dan bakat istimewa. Oke, itu key point pertama ya. Jadi yang di atas rata-rata atau yang di bawah rata-rata, keduanya memerlukan layanan khusus. Oke ya. Kemudian key point kedua adalah bahwa gitu. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ini juga diklasifikasikan berdasarkan daripada faktor penyebab. Kalau faktor penyebabnya itu internal, maka dia bersifat permanen atau tidak bisa diperbaiki. Kalau penyebabnya eksternal, berarti dia bersifat temporer atau bisa diatasi atau bisa diperbaiki. Tetapi key point ketiga, masuk key point ketiga adalah keseluruhan atau mau anak berkebutuhan khusus karena faktor internal mau faktor eksternal tetap memerlukan adaptasi dalam pembelajaran, baik itu dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, proses pembelajaran, sumber belajar pun dengan media pembelajaran. Gitu teman-teman, ya. Nah, saya tidak akan banyak-banyak untuk memberikan suatu materi, tetapi yang saya inginkan adalah ketika teman-teman mengerti esensinya, gitu ya, mengerti esensinya. Apa itu klasifikasi anak berkebutuhan khusus? Mana saja itu? Apa saja klasifikasi dari anak berkebutuhan khusus berdasarkan tadi penyebabnya, gitu ya. Kemudian juga jenis-jenis disabilitasnya. Oke ya, teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan di forum diskusi, di mana diskusinya gitu kita bisa diskusi di komen YouTube ini. Oke, kita bisa diskusi di komen YouTube ini. Dan satu hal teman-teman, karena untuk mengakomodir yang dinamakan teman-teman yang dapat jam di 16.20 gitu ya, dapat jam di 16.20. Jadi mungkin selama Ramadan gitu ya, saya akan share yang namanya materi-materi seperti ini via YouTube. Gitu ya, mudah-mudahan keberkahan tidak berkurang gitu atas ijtihad ini, dan mudah-mudahan juga teman-teman tetap bisa menyerap gitu ya ilmu saya yang sangat terbatas ini. Teman-teman bisa menggali tentu lebih banyak lagi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kefakiran saya. Assalamualaikum.